Oke, teman-teman, ketemu kembali di kelas Native Mobile Programming pada pertemuan ke-7 kali ini ya. Kita akan melihat beberapa komponen user interface untuk aplikasi Android kita. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 komponen tambahan. Yang pertama ada yang namanya Recycler View. Ya, secara sekilas ini untuk menampilkan list atau daftar yang bisa di-scroll oleh pengguna nanti. Yang kedua ada komponen namanya Web View, ya ini untuk menampilkan web pada aplikasi Android. Yang ketiga ada yang namanya Alert Dialog, ya ini untuk menampilkan dialog box. Ya kalau di Visual C# mungkin teman-teman familiar dengan message box. Ya, nah di Android namanya adalah Alert Dialog. Dan yang terakhir, ada yang namanya floating action button, ya ini sebetulnya adalah bagian dari material design, tapi tidak masalah, kita coba intip dulu caranya menggunakan floating action button atau FAB. Ya. FAB ini adalah tombol yang biasanya bentuknya bundar, ya muncul di kanan bawah aplikasi. Ya. Nah, oleh karena itu, saya akan bagi pertemuan kali ini menjadi 4 video ya. Setelah ini kita langsung aja bahas yang Recycler View, kemudian masing-masing nanti akan dipisahkan di video tersendiri ya. Playlistnya ada di bawah di description seperti biasa. Nah, sebelum mulai ya pastikan teman-teman melanjutkan project Movie App dari week 6 ya. Pakailah project yang sudah dikembangkan dari pekan lalu ya, yang berlanjut dari pekan 5 sebelumnya. Atau nanti saya juga akan sediakan movieapp.zip dari Classroom ya, atau kalau memang tidak punya akses ke Classroom ya bisa di-download di bawah ya. Saya sediakan juga linknya di description. Ya, langsung aja deh kita akan lihat yang namanya Recycler View. Apa ini sebetulnya ya? Nah, Recycler View itu adalah sebuah komponen user interface untuk aplikasi Android. Ya, dia adalah kontainer untuk menampilkan data yang bentuknya adalah daftar alias list seperti ini. Nah, data yang ditampilkan itu berupa daftar sederhana ya, list sederhana sebagai contoh inbox ya, inboxnya email itu adalah sebuah list sederhana. Ya, atau bisa juga berupa bentuk kartu seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian, nanti masing-masing bagian ini diwakilkan oleh satu kartu. Ya, kan kita sudah buat di pertemuan yang lalu ya, maka kita manfaatkan nanti di dalam Recycler View untuk membuat sebuah list yang berupa card. Ya, nah jadi kalau mungkin teman-teman wondering ya, mungkin pernah dengar komponen namanya list view. Ya, ini fungsinya sebetulnya sama dengan Recycler View. Ya, tapi oleh Android ini sudah disediakan Recycler View, ya bahkan list view ini sudah deprecated ya, alias sorry, bukan deprecated tapi obsolete ya. Sama Android ini sudah dinyatakan list view ini tidak disarankan lagi untuk digunakan ya. Silakan diganti dengan Recycler View. Tapi untuk keperluan kompatibilitas ya, misalkan untuk membuat aplikasi pada Android yang jadul banget ya masih bisa digunakan. Ya, tapi seiring dengan waktu karena saya rasa pengguna Android ini juga move on ya menuju ke Android yang baru-baru sehingga kita pelajari langsung yang Recycler View aja. Nah, keunggulan Recycler View dibandingkan List View ya. Recycler View ini punya sebuah komponen lagi namanya Layout Manager. Dia berguna untuk menampilkan item ke dalam berbagai layout. Ya, jadi yang sebelah kiri ini namanya list layout ya, sehingga sekilas tidak kelihatan bedanya dengan list view. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh list view itu adalah yang tengah, kita bikin dalam bentuk grid, atau bahkan yang kanan. Ini namanya staggered layout ya. Bisa terlihat dia mirip grid, tapi ukurannya tidak sama untuk setiap komponen ya atau setiap kartu. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya.
secara sederhana pakai yang list dulu, nanti kalau sudah bisa diubah jadi bentuk grid, ya bahkan kita juga akan nyoba sebentar yang stagger layout. Nah, komponen dari recycler view ya di sini terlihat mungkin agak banyak, ya nggak usah khawatir, kita akan pelajari satu persatu. Ya. Yang pertama ada widgetnya sendiri, yaitu adalah objek dari UI komponen yang akan kita pasang di halaman aplikasi kita. Ya, ini namanya recycler view widget. Ya, ini sendiri. Kemudian ada data source, ini adalah sebuah array atau array list atau list sama aja ya. Dia akan menampung berbagai objek yang akan ditampilkan nanti di recycler view ya. Ini data mentahnya. Nah, kemudian dari data mentah ini tentunya harus ditampilkan ke tempat yang sesuai nantinya. Ya, tapi sebelum itu kita harus menghubungkan dulu antara data source ini dengan widgetnya. Maka kita butuh namanya recycler view.adapter. Ya, dia menjembatani antara data source dengan widget. Nah, si adapter ini punya komponen lagi namanya view holder. Ini tugasnya untuk merender tampilan per item yang ada di dalam list tersebut. Ya, jadi nanti di dalam view holder ini pasti ada sebuah UI yang custom layout. Ya. Nah, custom layout-nya sendiri ini adalah user interface layout biasa. Ya, dia menampilkan individual objeknya satu persatu. Ya, jadi contohnya satu kartu ini nanti akan diterapkan di dalam sebuah custom layout sendiri. Ya, pada aplikasi kita nanti ya. Nah, ini kartu ini kita kebetulan sudah bikin layout-nya. Nanti kita akan manfaatkan layout ini menjadi custom layout-nya si view holder. Ya, jadi memang ada beberapa langkah yang harus kita lakukan nanti, ya, enggak usah khawatir, kita akan jalankan satu persatu. Ya, jadi ada langkah-langkah yang akan kita kerjakan nanti. Yang pertama adalah membuat activity baru dan memasang widget recycler view-nya sendiri. Yang kedua adalah membuat custom layout. Yang ketiga menyiapkan data. Dan terakhir membuat adapter. Ya, kita akan lakukan yang pertama dulu, ya, yaitu mendeploy recycler view-nya sendiri, ya, menambahkan sebuah widget recycler view. Nah, untuk keperluan ini silakan buatkan activity baru, ya, berilah nama movie list activity, ya, langsung aja ya. Oke, saya akan buat sebuah activity baru, new activity, kemudian yang empty aja. Saya beri nama movie list activity. Ya, sambil menunggu ini layout-nya. Ya, jadi cuman perlu masukkan sebuah widget recycler view, nanti diberi ID recycler view, width height-nya di-full-kan satu layar ya, di match constraint-kan, nanti tentu saja kita harus constraint-kan ke 4 arah sekaligus. Nah, nanti secara default, recycler view kita di designer itu diberi 10 item. Ya, bentuknya polosan seperti ini memang. Nggak masalah. Ya, Gradle saya belum selesai, jadi belum terlihat apapun di sini. Ya, selain saya sendiri juga belum menambahkan recycler view. Ya, nanti kalau Gradle-nya sudah selesai, nah kebetulan sudah selesai, di common ini sudah diberikan recycler view, ya tinggal drag and drop aja. Nah, ini ya tadi yang saya ceritakan sudah diberikan 10 item yang diulang-ulang, tapi sekarang itemnya ini masih bentuk standar. Tidak masalah. Ya. Oke, berikan ID, recycler view. Width-nya adalah match constraint, height-nya juga match constraint.
Ya, kalau bentuknya malah menciut seperti ini tidak masalah karena saya belum kasih constraint ya. Maka sekarang tugas saya adalah memberi constraint langsung aja ke 4 arah sekaligus ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Ya, dan ini akan saya nolkan semua marginnya. Sehingga sehingga recycler view saya jadi full satu layar ya. Nah, itu aja langkah pertamanya. Jadi mudah banget ya untuk mendesain layout-nya. Nah, sekarang untuk custom layout kita akan buat ya. Ini tadi adalah UI yang menampilkan per card-nya ya contohnya. Nah, kita sudah melakukan itu sebetulnya ya. Mungkin Anda sempat bertanya-tanya waktu kita mencoba pertemuan pekan lalu ya, pekan ke-6, kok layout activity movie card-nya itu cuma satu buah gini aja. Ya. Nah, ini sebetulnya kita siapkan supaya nanti di recycler view tidak perlu bikin lagi custom layout-nya. Ya, cuman kita akan modifikasi beberapa hal sedikit. Ya, yang pertama constraint-nya sekarang ke segala arah ya, atas, bawah, kiri, kanan. Ya, beri jarak misalkan secara horizontal itu 24 dan secara vertikal itu 8. Ya, mari kita edit aja activity movie card-nya. Lalu si card view. Ya, ini saya sudah beri jarak secara horizontal 24 semua. Ya, tapi sekarang secara vertikal saya cuma kasih 8. Dan ke bawah itu sekarang juga dikasih constraint dengan margin yang sama, 8. Ya, problemnya adalah sekarang karena saya ngasih ke segala arah, kartu saya malah jadinya di tengah. Ya, kalau dibiarkan seperti ini, nanti akibatnya waktu kita masukkan ke recycler view, maka recycler view-nya akan merender satu item itu satu layar seperti ini. Ya, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Banyak real estate space dari user interface, ya, space-nya layar ini terbuang gitu aja. Nah, untuk itu, ya, kita akan ganti constraint layout yang parent itu tingginya cukup wrap content saja. Ya, ini mencegah supaya antara card yang satu dengan yang lain itu tidak ada jaraknya. Ya, maka constraint layout yang paling dasar ya root-nya itu sendiri. Sekarang untuk height-nya ini biarkan wrap content. Ya, di tampilan desainer kelihatannya jadi tidak penuh satu layar, ya, tapi ya justru ini yang kita inginkan, ya. Nah, berikutnya kita akan siapkan sebuah data source dulu. Ya, sumber data ini akan berasal dari sebuah array of object. Ya, kita bikin dia sebagai array list. Maka siapkan dulu data kelasnya untuk menampung data movie. Ya, bikinkan data kelas movie ini dulu sebentar. Movie class. Ya, lalu buatlah dia sebagai data class dengan field-nya adalah, mari kita lihat, title string, rating string, showdate string, URL string, dan IMDb URL juga string ya. String semua, oke. Maka buat aja file title string, file apa ya tadi? Rating string, file showdate string, file diberi nama apa ini ya? URL string, dan terakhir file IMDb URL juga string.
Ya, seperti itu. Nah, field-nya ini memang tidak selengkap yang ada di main activity ya. Saya akan lihat main activity sebentar. Ini kemarin ada runtime, ada features, ya. Kemudian ada genre, ya. Isiannya tidak selengkap yang disimpan di sini. Nanti silakan modifikasi sendiri ya untuk latihan supaya data yang ada di main activity ini tidak sia-sia ngisinya. Ya, nanti silakan ditambahkan sendiri di data class movie-nya sebagai pengembangan. Oke, nah berikutnya siapkan sebuah array list untuk menampung beberapa objek dari kelas movie. Ya, kita pakai array list karena nambahkannya gampang ya, tinggal kalau perlu data baru nanti tinggal panggil .add. Nah, kalau array jumlahnya kan statis, ya, lebih susah. Nah, kita akan tambahkan data ini di global KT ya. Ingat ini adalah sebuah objek utility yang kemarin kita gunakan sebagai tempat variabel konstan dan berbagai data. Ya, kemudian silakan buka website ini ya. Saya sudah sharekan sebuah code Kotlin di playground-nya Kotlin. Ya, ini sudah ada isinya untuk data movie-nya. Tinggal disalin aja ke global.kt. Ya, saya akan tambahkan keterangan di sini. Ini adalah data source. Ya, tinggal di paste. Nah, kalau sekarang ini masih abu-abu, tidak masalah ya. Dan kemudian saya baru ingat satu hal, kalau di Kotlin itu sebetulnya untuk field itu diawali sama huruf kecil ya. Jadi kalau kemarin ini sudah huruf besar, biarkan aja tidak masalah. Maka yang ini saya biarkan aja huruf kecil seperti ini ya, file movies gini aja. Oke, datanya sudah siap. Nah, kalau tadi wondering ternyata mudah ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, ternyata pendek-pendek ya. Nah, sekarang kita akan siapkan inti utama dari recycler view, yaitu adapternya. Ya, dia akan bertugas sebagai jembatan antara data source, yaitu array list movies kita, ya, sama si widgetnya recycler view. Nah, ini butuh bikin kelas sendiri, ya, maka tolong buatkan kelas movie adapter, ya. Nanti dibikin dia turunannya dari recycler view.adapter. Langsung aja ya. Oke, buatkan kelas baru. Semoga pada tahap ini teman-teman sudah terbiasa bikin kelas baru ya. Movie adapter dengan jenisnya kelas. Lalu konstruktornya siapkan dulu ya, walaupun sekarang kosong. Kemudian berikan dia sebagai turunan dari recycler view. Ya, ini dia. Dot adapter dengan jenisnya tertentu. Ya, nah, belum kita masukkan untuk sekarang error macam-macam biarkan dulu. Oh, saya kurang konstruktornya si recycler view adapter ya. Oke, berikutnya kita butuh sebuah view holder. Ya, view holder ini sebuah objek yang dipakai di dalam sebuah adapter. Nah, untuk menyederhanakan jumlah kelas yang dibuat, maka view holder ini kita buat sebagai inner class dari movie adapter. Ya, artinya dia akan dibuat di dalamnya kelas movie adapter. Ya, kenapa dibuat di dalamnya sini? Karena sebetulnya yang butuh movie view holder itu cuman movie adapter aja. Ya, kita tidak membutuhkan dia di mana-mana, jadi ya sudahlah, bikinkan aja dia sebagai inner class. Ya. Maka dalamnya isikan seperti ini. Ya, buatkan kelas movie view holder dengan konstruktornya kosongkan dulu.
dia adalah turunan dari recycler viewHolder. Oh, sorry, di sini harus sudah ada namanya ya, file view.2 view. Ya, kalau di slide diberi nama V gitu aja, enggak masalah. Nah, view-nya sendiri harus diimport ya. Import. Sorry sebentar. Oh, itu. Nah, ini dia. Saya kecepatan menulisnya tadi ya. Diimport dulu. W-nya kebanyakan. Lalu variabel view-nya itu passingkan ke dalam kelas ini. Ya, seperti ini jadinya. Nah, berikutnya, recycler view.adapter ini sebetulnya adalah sebuah abstrak class. Ya, makanya di sini error. Dan di sini juga dia minta jenis dari yang mau dimasukkan ke dalam adapter. Nah, jenisnya tinggal berikan aja view holdernya ke dalam type-nya sini. Ya, jadi ini tuliskan movie adapter dot movie view holder. Nah, setelah itu kita baru menyelesaikan error ini ya, karena kelas recycler view adapter itu abstrak. Ketika diturunkan, maka kita harus implement all members. Ya. Nah, ini saya akan turutin aja implement members. Ya, dan pilih semuanya. Lalu diklik OK. Ya, nanti akan dibuatkan 3 buah method atau 3 buah function. Ada onCreateViewHolder, ada onBuyViewHolder, dan ada getItemCount. Nah, ini method apa aja sih sebetulnya? Ya, kita lihat satu persatu, dan ini adalah tahap selanjutnya. Ya, kita akan membuat view holdernya sekarang. Ya, dia bertanggung jawab untuk merender tampilan di dalamnya list, dan dia akan menggunakan custom layout. Ya, jadi onCreateViewHolder ini dia bertanggung jawab untuk menciptakan objek-objek dari kelasnya movieViewHolder. Ya, dia jadi akses ke custom layout yang sudah kita sediakan kapan hari. Ya. Nah, silakan diisi seperti ini. Ya, jadi di dalamnya onCreateViewHolder, kita buat sebuah inflator terlebih dahulu. Ya, ini untuk menciptakan objek view dari sebuah custom layout XML. Kemudian kita inflate dengan layout yang sudah kita buat tadi, lalu tinggal di return aja. Ya, kita akan buat ini ya langsung aja di dalam file inflator sama dengan layout. Nah, ini dia tadi layout inflator dari siapa? Dari parent-nya, passingkan konteksnya. Lalu kita bikin variabel view terlebih dahulu, boleh val, boleh var. Ya, file view sama dengan inflator.inflate. Yang pertama, passingkan dulu resource ID ke layout custom-nya. Ya, dalam hal ini adalah activity movie card. layout.activity movie card. Kok movie list. Movie card. Kemudian yang kedua, ini dia minta root, kasihkan aja parent. Dan attach to root-nya biarkan aja false. Setelah itu kita bisa return movie view holder dengan memasingkan view-nya ke konstruktornya. Ya, dan movie view holder ini sementara isinya kosong, biarkan aja dulu. Ya, nah
Langkah berikutnya kita akan isi method atau function namanya onBindViewHolder. Ya, ini tugasnya adalah mengisikan layout dengan data yang sesuai. Jadi misalnya di sini kita bisa load gambar poster, kemudian ganti judul film, tanggal tayang film, dan seterusnya. Ya, nanti onBindViewHolder ini akan dipanggil sebanyak sejumlah item yang ditampilkan ke layar, yang tadi default-nya 10 itu. Nah, jadi pada tahap ini kita tinggal melakukan binding, ya. Di parameternya ada 2 buah parameter ya untuk function onBindViewHolder, ada object holder dan ada variable position. Nah, object holder ini adalah sebuah objek movieViewHolder. Dia punya akses ke layout card kita yang sudah di inflate tadinya. Ya, maka nanti kita bisa mengubah judul, gambar poster, rating, dan tanggal tayangnya dengan mudah. Nah, sementara itu parameter position di sini dia akan mengacu pada objek movie di posisi tertentu pada data kita ya, di release-nya tadi. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan datanya dulu ya, kalau mau bisa dibuatkan variabel bantu seperti ini. File movie sama dengan global.movies index ke position. Ya, setelah itu kita baru bisa mendapatkan macam-macam ya. Misalnya file URL adalah movie.url. Lalu gunakan Picasso. Ya, picasso.get.load URL into. Nah, kemana masalahnya? Nah, biasanya kalau kita memanggil dalamnya di sini kan tinggal ngasihkan nama widgetnya langsung ya, misalnya image poster, ya image gambar, dan seterusnya. Nah, kali ini kita harus pakai bantuannya holder. Ya, kita tidak bisa mengakses namanya secara langsung, karena belum tentu pada tahapan onBindViewHolder itu objeknya sudah diinflate. Ya, sehingga paling aman kita akan gunakan holder.view. Ya, kenapa aman? Karena ingat waktu di atasnya sini ya, onCreateViewHolder dia sudah diisi terlebih dahulu view-nya. Ya, sehingga di sini kita bisa memastikan bahwa view-nya ini sudah di-inflate, berarti dia pasti ada. Ya, maka sekarang gunakan bantuannya holder.view. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini holder.view-nya ini dipanggil berulang kali, ya. Ingat kalau ada sesuatu yang mirip seperti itu bisa dirangkum dengan width, ya. Holder.view. Saya akan gunakan block width. Kemudian intunya sekarang saya tinggal panggil image apa namanya ya? Image poster. Nah, ini silakan cek di layout masing-masing ya, karena namanya mungkin beda-beda. Nah, ternyata saya pakai image movie. Oke, berikutnya text title, show date, dan rating ya. Text title, saya pakai movie title ternyata, dot text sama dengan dari movie dot title. Berikutnya ada text show date. Ya, hati-hati from-nya ya, karena di sini teksnya sudah banyak sekali. Text show date punyanya movie cut, oke, berarti ini betul. Dan kalau diperhatikan di sini ada tandanya width ya, berarti ini benar dari punyanya holder.view. Oke, saya lanjutkan. Movie.showDate. Dan satu lagi adalah text rating ya. Nah, ini dia. Text rating
movie.text sama dengan movie.rating. Nah, sudah di sini berarti saya sudah selesai melakukan binding ya dari datanya menuju ke widget yang sesuai. Nah, berikutnya kita butuh mengimplementasikan function getItemCount. Ya, ini dia akan mengembalikan jumlah item di dalamnya sebuah array. Ya, gampang sekali, tinggal returnkan aja global.movies.size. Ya, saya pakai single expression global.movies.size. Nah, jadi kurang lebih ini isinya si movie adapter. Ya, nah kalau memang kurung kerawalnya ini merasa mengganggu ya, karena toh isinya kelas movie ini sementara kosong, ya ini boleh dihapus ya. Jadi seperti ini aja. Oke, nah sekarang adapter sudah jadi, waktunya kita menggunakan adapternya. Ya, di movie list activity kita akan ngetikkan coding seperti ini. Ya, jadi yang pertama kita butuh sebuah layout manager. Ya, di sini kita gunakan yang linear dulu. Ya, layout manager ini tugasnya adalah mengatur susunan item di dalam recycler view, baik secara horizontal, secara vertikal, secara grid, maupun secara staggered. Ya, nanti layout manager-nya tinggal di-set aja ke si recycler view-nya. Lalu di recycler view ini punya function namanya setHasFixedSize. Ya, ini bisa meningkatkan performance dari recycler view kalau ukuran per item kita itu tidak berubah, ya tinggi dan lebarnya. Jadi ukuran tiap kartunya itu selalu fixed. Maka kita atur aja dia true. Dan terakhir, adapternya kita buatkan dari kelas adapter yang sudah kita buat barusan ya. Oke, kita akan ketikkan ini. Di movie list activity, di dalamnya on create, ya, jadi langkah pertama adalah siapkan layout manager dulu. File layout manager adalah linear layout manager, linear layout manager, ya, yang ini. Passingkan this. Kemudian untuk recycler view-nya sendiri, tadi diakses 3 kali, saya pakai with lagi ya. Recycler view, saya akan akses layout manager-nya. Sebentar, nama field-nya adalah kebetulan layout manager. Ya, layout manager sama dengan layout manager. Ya, ini namanya kebetulan sama, jadi saya akan ganti ini namanya jadi LM gitu aja. Ya, yang bawah juga saya ganti LM. Ya, kebetulan aja namanya sama. Lalu set has fixed size diatur jadi true. Ya, dan satu lagi adalah adapter. Adapternya adalah movie adapter. Ya, ini code yang perlu kita lakukan. Saya akan berikan komen di sini, pengaturan recycler view. Ya, nah berikutnya kita tinggal tes sekarang ya. Silakan di-run aplikasinya, ya, lalu ditunggu sampai Gradle-nya selesai. Ya, harapannya adalah, oh sebentar, saya lupa satu hal.
ya, saya lupa satu hal untuk bisa ngetes ini. Ya, kemarin di manifest saya activity main-nya itu adalah main, ya. Jadi tidak kelihatan habis gini. Maka nanti ini akan saya ganti ya, karena Gradle-nya lagi jalan, ya. Saya akan ganti nanti main activity-nya dari main activity menjadi movie list activity. Ya, nanti sebelum di-run lakukan itu dulu ya. Jadi ini harus diubah dulu ke movie list activity. Ya, apapun setting dari Android Manifest teman-teman yang sebelumnya, ya, tolong diganti intent filternya, ubahlah ke movie list activity untuk sementara ini dulu. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ya, sekarang kita sudah bisa membuat card yang cukup banyak ya. Ini terdiri dari, saya tidak tahu berapa jumlah datanya, mungkin 10. Ya, dan kita sudah bisa membuat semacam list ya, yang usernya bisa scroll sendiri. Nah, kalau mau ke samping gimana? Tinggal dikasih orientasinya dari Linear Layout Manager dulu. Ya, sebagai contoh, movie list mana tadi? Ya, ini dia. Saya atur dulu lm.orientation sama dengan linear layout manager.horizontal. Nah, kalau diganti horizontal, apakah yang terjadi? Nah, ini dia ya. Kalau dibikin horizontal, maka sekarang scroll-nya ke sebelah kiri. Ya, kiri dan kanan, karena dia kan horizontal. Nah, kalau mau layout yang lain gimana? Ya, misalkan tadi grid layout. Kalau mau pakai grid layout, maka kita harus bikinkan variabel dulu, grid layout manager, ya, dengan parameternya seperti ini, dan ditambah satu lagi ya untuk konstruktornya grid layout manager. Angka yang di belakang ini adalah jumlah kolom. Ya, saya akan coba. Ya, file lm-nya ini langsung saya ganti aja, atau saya bikinkan variabel baru aja gitu ya. File glm sama dengan grid layout manager dalam kurung dis 2. Lalu layout manajernya saya atur ke glm-nya itu. Kok lgm? glm. Kita lihat hasilnya. Ya, ini saya tanpa mengubah activity movie card ya. Kayaknya hasilnya kartunya bakal agak renggang-renggang di secara horizontal. Ya, kita lihat aja setelah ini. Nah, ini dia ya, layout-nya jadi dibikin 2 kolom dalam bentuk grid seperti ini. Ya, dan hati-hati kalau judulnya panjang, ya judulnya panjang, layout saya jadi berantakan seperti ini. Nah, nanti tugas teman-teman adalah betulkan layout-nya ya. Saya nggak akan betulkan di kesempatan ini. Nah, kalau yang staggered gimana? Ya, model ginian dulu dipakai sama Interest yang pertama kali mempopulerkan bentuk staggered layout. Ya, jadi keunggulannya gambar yang bentuknya portrait itu tampilannya lebih lega. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan kecil-kecil semua ya. Ya, kecil-kecil semua. Kita akan coba lihat kalau dibikin staggered. Ya, dengan menggunakan code seperti ini, bikinkan file baru, staggered grid layout manager. Ya, ini adalah nama, jumlah kolom.
kemudian layoutnya secara gimana, vertikal. Ya, dicoba aja, ini yang staggered grid. File SG gitu aja, staggered grid layout manager, dalam kurung, span count-nya adalah 2, dan orientation-nya adalah vertikal. Ya, cuman kita harus ganti layout-nya, ya, supaya gambarnya ini tingginya itu nggak fix. Ya, maka di activity movie cut, di bagian image movie, ini coba diganti bukan lagi 150, tapi sekarang wrap content. Ya, dan yang lain ini juga harus saya sesuaikan jadinya. Ya, card-nya itu juga harus dibikin wrap content. Ya ini, card-nya bukan lagi dipaksa 300 dp, tapi gantilah menjadi wrap content juga. Nah, kita coba tes hasilnya gimana ini. Sorry, kelupaan. Harusnya constraint layout-nya, oh sudah wrap content ya, di sini, aman. Ya, di sini kelihatannya kecil, memang tidak masalah karena kita pakai placeholder ya. Akan lebih kelihatan kalau dicoba. Oke, seperti ini hasilnya. Ya, cuman terlihat ada beberapa yang jaraknya jauh-jauh ya. Ya, ada beberapa yang jaraknya terlalu jauh. Ya, saya rasa di sini ada yang masih match parent. Ini akan saya ganti aja sekalian jadi wrap content. Untuk constraint layout, kemudian image movie-nya sudah wrap content. Oke, sebentar. Card view-nya sudah wrap content. Kemudian constraint layout-nya juga wrap content ya. Oke, saya akan coba apakah bisa pakai layout begini ya, walaupun ini jadi berantakan, tapi ya sudahlah. Oke ya, hasilnya seperti ini. Sebentar, saya cocokkan dulu dengan contohnya. Ya, ternyata nggak beda. Sebentar, apakah saya sudah ganti? Oh, ya itu dia yang belum saya ganti ya. Layout manajernya itu masih pakai grid layout. Ya, saya belum ganti menjadi yang staggered. Nah, kalau staggered, karena ukurannya sekarang nggak fix, maka set has fixed size-nya saya matikan dulu. Ya, karena ukuran dari masing-masing kartu ini sekarang beda-beda. Ya, kalau dilihat di sini, karena tadi saya masih menggunakan grid layout, ya, maka masih terlihat dalam bentuk grid, ya. Nah, ini dia hasilnya kalau pakai staggered grid layout. Ya, masing-masing punya ukuran yang beda-beda. Ya, cuman hati-hati kalau menggunakan bentuk yang seperti ini ya, karena teksnya jadi berantakan ya, alias kartu yang di bawahnya ini layoutnya berantakan semua. Ya, dan dibetulkan aja kalau misalnya judulnya terlalu panjang, ya, tanggal show date-nya panjang, ya, ini harus dibetulkan. Dan si ratingnya kan sendiri juga panjang, ya kan? Ya, tapi kurang lebih itulah contoh dari sebuah recycler view. Ya, kita sudah bisa membuat daftar seperti ini. Ya, berikutnya kita akan buat atau melihat komponen kedua, namanya web view ya. Tapi sebelum itu, saya akan kembalikan dulu layout-nya ini menjadi yang linear dulu ya. Saya akan kembalikan. Pada video berikutnya, pada kelanjutannya nanti, saya akan gunakan layout yang linear dulu aja. Jadi,
Ini juga akan saya kembalikan. Tinggi dari card view-nya itu semuanya pasti 300 dp. Lalu ini match parent dan image movie-nya juga tidak lagi wrap content, tapi saya default-kan aja 150 dp. Ya, jadi layout-nya saya kembalikan seperti semula, seperti pada waktu kita masih menggunakan linear layout manager ya. Saya akan tes dulu sebentar. Ya, pastikan set hashfix size-nya sekarang true karena ukurannya sama semua. Dan, oh, ini secara horizontal. Ya, saya harus matikan orientasinya. Ya, tidak perlu nunggu sampai selesai ya. Maka setelah ini kita akan lihat komponen kedua yaitu web view ya. Ini akan kita bahas di video berikutnya, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap saksikan video yang berikutnya setelah ini.